Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita mau mulai ibadah seperti biasanya. Setiap hari minggu kita mengadakan ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang persiapkan hati dan pikiran, persiapkan kidung jemaat dan Alkitabnya untuk memuji Tuhan. Ya, jangan ada yang ribut, ikuti ibadah. Ya, adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi dari lagu pujian Yesus Cinta Semua Anak. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan, pada pagi ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang akan melindungi kami, yang akan memberkati kami dari awal sampai pada selesai nanti ya Tuhan. Dan untuk pikiran serta hati kami ya Bapa, biarlah Tuhan yang akan membuat kami menjadi fokus. Terpujilah namamu Bapa, kini dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Ya, adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan kita untuk horong kecil, yaitu titah pertama
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Dan untuk horong besar, yaitu tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 17a, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Masuk 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Terima kasih. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan dan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan dan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Amin. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan dan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan Santa Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Ayat hafalan Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Terima kasih. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa
bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Rasuul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Amin. Terima kasih. Kisah para Rasul 1 ayat 14. Mereka bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Terima kasih. Kisah para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Kisah para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria serta ibu Yesus dengan beberapa saudara-saudara Yesus. Amin. Kisah para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Terima kasih. Kisah para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Kisah para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa dengan beberapa perempuan serta Maria dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan warta minggu ini. Warta minggu ini yaitu persembahan yang minggu kemarin jumlahnya 91.000. Ayat hafalan diingat ya, untuk huruf kecil titah pertama. Untuk huruf besar yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17a ya. Nah, jangan lupa adik-adik ayat hafalan tadi ya dikirim ke grup WA orang tua dan guru sekolah minggu. Paling lama hari Jumat, paling lambat hari Jumat ya. Jangan lupa ya dikirim ke WA orang tua dan guru sekolah minggu paling lambat hari Jumat ya. Nah, bagi adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, kami dari guru-guru sekolah minggu semuanya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat dan tambah pintar ya, tambah pintar. Adik-adik, ini sebentar lagi kita dengarkan khotbah. Sebelum kita dengarkan khotbah, jangan lupa dulu juga persiapkan persembahannya nanti ya. Nah, sebelum kita dengarkan khotbah, kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1.
adik-adik semua, selamat hari Minggu ya untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama dengan Abang di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua, mari sediakan Alkitabnya, pegang Alkitabnya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu, sehingga kami boleh berkumpul bersama dan akan mendengarkan firman-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan yang baik, buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ke-18. Abang bacakan ya untuk kita semuanya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, pada minggu ini merupakan minggu Pentakosta. Nah, abang ingin bertanya kepada adik-adik semua, siapa yang tahu arti dari minggu Pentakosta? Peristiwa apa itu? Ayo, siapa yang tahu? Kalau adik-adik ingin mengetahui, bisa baca di Kisah Para Rasul juga pada ayat yang kedua juga. Tapi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Di situ dijelaskan mengenai peristiwa Pentakosta. Tapi di sini abang akan mengulas sedikit saja peristiwa dari Pentakosta. Jadi, adik-adik, Pentakosta merupakan peristiwa ketika turunnya Roh Kudus di Yerusalem. Ketika berkumpul banyak orang dari negeri-negeri asing, dari negeri-negeri mereka, berkumpul di satu tempat, yaitu di Yerusalem. Jadi mereka ini, adik-adik, pada saat itu mereka berbicara menggunakan satu bahasa. Jadi makanya walaupun mereka dari jauh berkumpul di satu tempat, mereka saling mengetahui apa yang mereka bicarakan, karena mereka menggunakan satu bahasa. Jadi peristiwa Pentakosta ini ketika turunnya Roh Kudus berupa lidah-lidah seperti nyala api. Ketika pada saat itu juga mereka
tiba-tiba tidak saling mengetahui apa yang mereka bicarakan. Karena Roh Kudus mencurahkan anugerah kepada mereka dengan mereka menggunakan bahasa dari negeri di mana mereka berasal. Jadi pada saat itu juga mereka tidak saling mengetahui apa yang mereka bicarakan. Sebelumnya mereka menggunakan satu bahasa, ketika turunnya Roh Kudus di tengah-tengah mereka, tiba-tiba mereka menggunakan bahasa dari tempat tinggal mereka, dari mana mereka berasal. Itulah bahasa yang mereka gunakan. Makanya adik-adik pada ayat yang ke-14 dan ke-15, Rasul Petrus ini menegaskan, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka." Jadi adik-adik, ketika mereka menggunakan bahasa mereka, menggunakan bahasa dari mereka, dari negeri mereka tinggal, orang-orang Yahudi di Yerusalem ini menyangka mereka ini mabuk. Karena mereka menggunakan bahasa yang berbeda, jadi mereka tidak saling mengetahui dan menganggap, ih, dia ini mabuk, kok ngomongnya ngelantur, gak jelas ngomongnya. Karena orang-orang Yahudi tidak mengetahui bahwa itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan melalui perantara Roh Kudus. Jadi adik-adik berbicara mengenai ragam bahasa. Kalau adik-adik pernah mengikuti Natal abang-abang kita, Natal remaja Naposo, di situ juga menggunakan liturgi ragam bahasa. Atau adik-adik sekolah minggu juga pernah merasakan menggunakan liturgi ragam bahasa. Ada dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, dari bahasa daerah juga. Dan ternyata adik-adik, di setiap negara yang ada di dunia ini, mereka memiliki satu bahasa resmi, bahasa pengantar mereka ketika mereka berbicara. Seperti contohnya bahasa Indonesia digunakan di negara Indonesia. Ketika kita berada di Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris. Ketika kita berada di luar negeri, di Jerman misalnya, mereka menggunakan bahasa Jerman. Dan juga adik-adik, di negara kita ini, negara Indonesia, ternyata memiliki banyak sekali suku. Beribu-ribu suku yang ada di Indonesia. Dan setiap suku yang ada di Indonesia memiliki bahasa daerah mereka. Seperti contohnya bahasa Batak digunakan orang Batak, suku Batak seperti kita. Seperti saudara-saudara kita dari suku Jawa, mereka menggunakan bahasa daerah mereka, yaitu bahasa Jawa. Ada lagi di Sumatera Barat, suku Minangkabau menggunakan bahasa Minang. Dan juga adik-adik, di dalam suku ternyata ada berbagai macam aliran-aliran. Seperti Batak, ada bahasa Batak Toba, ada bahasa Batak Simalungun, ada bahasa Batak Pakpak. Ternyata banyak sekali adik-adik bahasa ini yang mungkin sebelumnya adik-adik tidak mengetahui. Makanya adik-adik coba tanya sama papa atau mamanya, apa aja sih bahasa-bahasa yang ada di dunia ini yang sebelumnya adik-adik tidak mengetahui. Dan adik-adik juga pasti abang yakin, pasti adik-adik memiliki handphone. Coba searching di Google, apa aja sih bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Banyak sekali adik-adik. Dan adik-adik, kita kembali pada ayat yang ke-17.
dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Ternyata Tuhan ingin mencurahkan rohnya kepada setiap manusia. Yang menjadi pertanyaan, siapa manusia pertama yang akan dicurahkan oleh Tuhan? Kita baca lagi, yaitu maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Menarik adik-adik, ternyata Tuhan pertama sekali yang akan dicurahkan rohnya kepada manusia, yaitu anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, termasuk adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu semua yang sedang menonton ini. Tuhan pertama sekali akan mencurahkan rohnya kepada adik-adik sekalian. Wow, luar biasa Tuhan. Ternyata kita adik-adik sekolah minggu semua yang dipilih Tuhan untuk pertama sekali. Jadi secara tidak langsung adik-adik ini merupakan teladan, merupakan contoh bagi setiap manusia yang ada di dunia ini. Makanya adik-adik harus menjadi benar-benar menjadi teladan, supaya adik-adik sebagai contoh yang baik. Dan bagaimana sih bang, aku ini ingin menjadi teladan loh bang bagi orang di sekitarku? Caranya yaitu dengan berbuat baik sebagai pelaku firman Tuhan. Kita menaati orang tua, mentaati orang yang lebih tua seperti abang dan kakak kita, supaya kita adik-adik sekolah minggu sekalian diberkati oleh Tuhan. Setelah anak-anak, ternyata di sini teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Teruna-teruna di sini diartikan sebagai remaja. Dan yang ketiga yaitu orang tua. Yang pertama anak-anak perempuan, adik-adik sekolah minggu. Kedua remaja, abang-abang kita. Dan yang ketiga adalah orang tua. Dan adik-adik, karena kita sebagai orang yang pertama sekali yang dicurahkan Tuhan, rohnya, roh Tuhan. Bagaimana sikap adik-adik semuanya supaya dapat diberkati Tuhan? Adik-adik, kita harus tetap memuji Tuhan. Caranya seperti ini, mengikuti ibadah online. Mungkin pasti banyak tantangan, seperti tantangan kuota, tantangan jaringan. Tapi yakin dan percaya adik-adik, ketika adik-adik memiliki keinginan ingin mengikuti ibadah, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan pasti memperlancar jaringannya supaya adik-adik boleh mengikuti ibadahnya dengan baik. Dan harus tetap semangat. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat dalam mengikuti ibadah. Dan tetap adik-adik doakan supaya diberikan kesempatan oleh Tuhan kita dapat berjumpa tatap muka, beribadah bersama dengan guru-guru sekolah minggu di gereja. Tetap adik-adik bawakan dalam doa ya, supaya kita boleh pulih, negara kita, dunia kita boleh pulih dari COVID-19. Adik-adik, abang harapkan dan abang percaya adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah, untuk memuji Tuhan. Karena adik-adik merupakan teladan bagi orang-orang lain. Karena Tuhan telah mempercayakan adik-adik sekalian sebagai orang yang pertama sekali untuk dicurahkan roh Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu
dengan telah mengajarkan kami supaya kami Tuhan anak-anak sekolah minggu dapat menjadi teladan bagi orang lain, orang yang ada di sekitarnya. Kiranya Kau berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu boleh semangat dalam mengikuti ibadah online, tetap semangat dalam mengikuti sekolahnya, dan tetap semangat juga untuk membantu orang tuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan adik-adik sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu persiapkan persembahannya. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 150 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan mengakhiri ibadah kita satukan hati dan pikiran kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.